Tetapi kelemahannya pada konten. Konten pendukung pemerintah itu lebih banyak responsif, reaktif. Oke, menanggapi. Menanggapi, mengomentari, memaki juga. Dia bukan tidak mengerahkan cyber army. Oke. Kuantitatif mungkin lebih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue lagi sama Babe Don Saidi nih. Kebetulan tadi itu baru aja ada deklarasi kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, Be. Kalau nggak salah itu singkatannya itu ya. Nah Be, Babe nggak ikutan, Be? Enggak. Kenapa, Be? Enggak, itu ya maksudnya aksi yang tadi 18 Agustus ya. Iya, ini jadi kami itu katanya dia mendeklarasikan jati dirinya dia, 10 jati diri. Oh, yang dideklarasikan jati diri. Jati diri. Oh, gitu. Ada 10 jati diri itu kan yang dipidatokan oleh tokoh-tokoh di situ lah, Be ya. Kira-kira itu tanggapan Babe gimana, Be? Kenapa Babe nggak ikutan kan? Ini jati apa nih, jati puun? Kalau jati puun tuh ada jenis-jenis macam-macam. Iya. Yang paling bagus jati ulin. Jati ulin, itu paling bagus. Paling bagus. Iya. Yang paling kecil yang nggak kepake itu untuk bangunan tuh jati asi. Sudah. Yang enten jati bayur. Kalau jati diri? Jati diri itu maksudnya apa ya? Maksudnya identitas. Iya kali, Be. Identitas kali, Be. Identitas. Iya, gitu. Iya. Tanggapan Babe mengenai deklarasi kami ini tadi gimana, Be? Artinya sebagai satu kreativitas itu harus kita oke lah ya. Oke. Kreativitas bahwa ada sekelompok orang mendeklarasi diri sebagai satu kelompok yang terorganisasi, terorganisir ya, Be ya. Ya. Oke, ya. Yang terorganisasi, kelompok ini mempunyai pendirian tadi tidak terlalu jelas pendiriannya apa. Kan ada jati dari dirinya, nama menyelamatkan, pendirian namanya. Mission. Oke. Missionnya itu menyelamatkan. Oke. Tapi kurang eksplisit di dalam pembacaan jati diri maupun pidato tokoh-tokohnya, kurang eksplisit gitu. Enggak teknis gitu, Be. Normatif. Iya normatif, harusnya kan lebih eksplisit apa gitu kan ya. Oke. Kalau kita bilang basmi korupsi ya itu umum lah. Iya. Ya kan? Iya. Kita bicara pola gerakan. Pola gerakan dengan memproklamasikan sebuah kelompok, ya kan? Yeah. Yang terdiri dari tokoh-tokoh, kemudian tokoh-tokoh ini mempunyai daya sedot kepada massa, ya kan? Lalu massa berkerumun, kayaknya kurang begitu sukses. Dengan publikasi yang lumayan luas, yang dikumpulkan tadi sekitar 1.000 orang saja. Emang sampai, Be, 1.000 orang itu, Be? Ya, saya kan sama teman saya mesti kasih value yang bagus lah, ya kan? Iya. Sekitar 1.000 orang. Oke. Kalau yang di jalanan kan kita nggak hitung. Oke. Itu ada kelompok milenial yang membawa spanduk-spanduk menolak digiring-giring untuk melawan pemerintah. Oke. Ya katanya kelompok milenial. Oke. Tapi ini di luar kami nih. Iya. Oh, dia menentang ada gerakan kami itu. Nggak eksplisit, cuma nggak mau diajak ngelawan pemerintah. Oke. Dia di luar kompleks Tugu Proklamasi. Dia ada di luar gitu. Katanya nih milenial. Tapi saya perhatikan yang pegang spanduk perutnya udah turun. Ada yang perutnya doyong. Milenial kan kagak ada perutnya kalau kata bahasanya kan. Milenial old school nih, Be. Itu kita nggak hitung. Oke. Yang di dalam aja. Oke. Ya hitungan saya ya untuk temen deh ya. Iya. Kita kasih 1.000 dah. Oke. Jadi itu ada gerakan yang juga menentang gerakan kami itu. Sepertinya. Di luar dari Tuprok tadi, Be. Iya, sepertinya begitu. Oke. Tapi saya kira kami itu bagus lah sebagai kreasi. Salah satu gerakan ya, Be ya. Sebagai kreasi. Iya. Dia belum gerak, masa kita bilang gerakan. Kreasi. Bukan gerakan. Kreasi baru kita lihat. Oke.
kreativitas harus kita salut. Iya. Begitu ya. Iya. Nah, jadi apakah pola seperti ini masih efektif apa enggak? Masih trending gitu. Oke, trending apa enggak? Trending apa enggak? Iya. Kalau pola-pola untuk perubahan sekarang itu revolusi internet. Oke. Tidak seperti ini lagi. Internet of Things gitu ya? Ya, Internet of Things Revolution. Ya. Jadi itu yang sekarang tren. Ya. Saya kira itu dimulai dengan penjatuhan Mursi di Mesir kan. Wow. Itu internet yang main, trendsetternya perempuan dan dia sempat ditangkap. Perempuan, saya lupa namanya. Kemudian Mursi sangat terganggu, akhirnya dia tutup internet di Mesir. Lalu dia mendapat protes dunia internasional karena internet kan prasarana, kan bukan pendemo aja yang pakai, pariwisata pakai, orang bisnis pakai, akhirnya dihidupkan lagi. Nah, jadi kalau kita lihat modelnya ya, model itu yang trending Mesir ya, yaitu Internet of Things, IoT Revolution. Kemudian dia ada base. Base dia itu lapangan At-Tahrir. Jadi di lapangan At-Tahrir orang ngumpul terus. Lah ada juru masak dan sebagainya. Dan ketika istilah saya Kiss of Fire is coming gitu ya. Ini lagu Gabriela Gibb tahun 1952, Kiss of Fire. Kayak gimana dikit tuh, coba Be? Aduh lupa saya karena iramanya tuh tango. Saya nggak iramanya tango. Connie Francis juga menyanyikan lagu ini kan, Kiss of Fire. Jadi ketika Kiss of Fire itu orang digerakkan oleh idealisme saja karena momentumnya ketemu, bergerak gitu. Jadi tidak ada satu perkumpulan yang menggerakkan seperti kami sekarang gitu ya. Oke. Kami edisi baru ya. Kami edisi baru ya? Bukan kami baru. Yang dulu tuh Be ya? Kami 66 enggak. Jadi begitu polanya. Oke. Itu tapi gini Be, tanggapan Babe mengenai 10 jati dirinya itu apa menurut Babe? Iya, semua kita mesti punya jati diri kayak begitu. Mesti iya kan? Iya, kalau nggak kita bukan jadi jati diri, jati bayur. Yang enteng. Iya. Karena takutnya gini Be, ini jangan sampai nih Be ya, ujung-ujungnya entar kalau malah jadi partai ntar Be. Bisa jadi tuh Be ya? Bisa saja jadi partai karena tidak lazim suatu organisasi atau unit pergerakan itu bisa bersifat sementara ya. Tidak lazim dia mempunyai statuta. Itu kan seperti statuta. Ya kan, nggak lazim mempunyai statuta baru yang ini. KAMI, Kesatuan Aksi Massa Indonesia itu nggak ada statutanya. Sampai dia bubar tahun 1969 kalau saya nggak salah ingat. Iya, karena ini yang saya baca Be, di berita kan banyak banget yang tertulis di sini ada semacam kayak strukturnya kami itu sendiri gitu, itu ada deklaratornya, ada komisi-komisinya. Iya, gitu, dan juga dia itu di pusat saja, tidak struktural ke bawah, tidak vertikal. Iya. Tidak vertikal ke bawah. Yang saya dengar ketika kan mereka membaca itu bergilir ya. Ketika dibaca, kalau nggak salah oleh Ahmad Yani dia jelaskan, kalau di daerah mau bikin deh gitu. Tapi nggak ada hubungan vertikal dengan mereka. Jadi mereka nih di Jakarta saja gitu. Tapi kalau di daerah mau bentuk ya monggo gitu. Oke, sekarang gini Be. Yang menurut Babe trend center yang lebih yang lebih efektif yang kayak gimana Be? Ya itu di dunia maya, internet. Sosial media? Sosial media. Oke. Itu kalau menurut saya sekarang itu trendsetternya, trending topiknya itu oleh kelompok oposisi. Sebenarnya gue kalau bisa nyimpulin nih ya, guys. Jadi kalau bicara trendsetter, justru Babe ini banyak ngeluarin narasi-narasi orisinil loh, narasi orisinil yang juga sebenarnya di informasi itu banyak dimakan sama teman-teman. Dan menariknya turunan dari kayak kita diskusi ini aja Be, banyak turunan tuh Be. Iya. Jadi
apa yang Babe keluarkan, pendapat Babe, pemikiran Babe itu walaupun pemikiran yang sangat berat, tapi disampaikan dengan cara ringan. Banyak banget Babe menyampaikan hal itu kan, Be ya? Ini ratusan ribu sampai jutaan loh, Be, yang nonton kita nih, Be. Iya, Vasco juga trendsetter ya. Jadi ada yang bergiat juga di bidang ini, walaupun followernya masih bertumbuh ya kan. Kita harus sebut namanya. Di sektor buruh itu Yakob RST. Kemudian ada lagi Iwan Sumule, ya kan? Itu gerakan mereka ini memenuhi persyaratan pergerakan modern. Iwan Sumule dengan Prodemnya. Jadi dari berbagai macam gerakan, seharusnya kalau kita bicara posisi nih, Be ya, dari berbagai macam gerakan-gerakan di udara nih, Be, itu nanti akan ketemu pada titik temunya sendiri. Tidak perlu diorganisir. Tidak perlu. Sebelum kita sampai ke sana, kan ada dialektika respons dari pihak pendukung pemerintah, tetapi kelemahannya pada konten. Konten pendukung pemerintah itu lebih banyak responsif, reaktif. Menanggapi. Gitu menanggapi, mengomentari, memaki juga. Dia bukan tidak mengerahkan cyber army, kuantitatif mungkin lebih banyak. Tapi saya lihat itu pertama ya, kalau ditulis dalam WA atau FB, kalimatnya tidak tersusun sebagus Yakob RST ya, atau Iwan Sumule. Kontennya bagus nih Yakob RST ini. Samping kontennya bagus, penuturannya, narasinya dalam kalimat yang relatif standar. Itu kalau diikuti dia akan bergerak di bidang buruh ya. Begitu. Memang mungkin follower dikit, tapi dia termasuk umur berapa tuh, Be? Yakob RST tuh? Yakob saya kira sekitar kurang atau lebih dari 60 ya kan. Dan dia itu memang followernya nggak gitu banyak, tapi dia trendsetter di sektornya. Ya lebih trendsetter Babe lah kalau dilihat sudah. Kira-kira gitu. Nah, jadi harus juga dilihat faktor maya ya kan, Internet of Things ini luar biasa dalam pergerakan sekarang. Dan tidak diperlukan pemimpin dan tidak muncul pemimpin. Pergerakan yang terakhir di Amerika Serikat itu kan, yang merambah hampir kota-kota besar di sana, kan kita nggak tahu pemimpinnya siapa. Karena ada satu momentum pada saat George Floyd itu mati gitu kan, barulah gerakan itu dia yang terpencil semua ini, gerakan semua itu bersatu melawan gitu. Melawan establishment, let's say. Jadi ketika mati itu kawan ya kan, kulit hitam, itu merupakan momentum ya. Jadi sedangkan garis kurva yang menunjukkan kekecewaan makin meninggi, lalu ketemulah dengan momentum ini, terjadi titik singgung. Itu memang gerakan itu tidak memanjang ya, bisa diatasi karena kita lihat juga kan tidak semua orang menganut ide-ide yang seperti dibawakan oleh pendukung, siapa namanya tadi yang korban? George Floyd itu. Tidak semua ide-ide yang tersimpan dalam kewafatan Floyd kan nggak semua itu. Nah itu yang kita lihat. Nah kita harus pikirkan ya, perubahan-perubahan itu kalau tidak disiapkan pimpinannya itu akan panjang. Nah sekarang kan kita lihat ya, pimpinan yang dianggap alternatif, bukan dari kelompok establishment ya, kita sebut saja Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Fadlizon yang baru dapat Mahaputra, Fahri Hamzah, Rizal Ramli, Lius Sungkarisma. Lius juga masuk? Lius masuk dong. Lius dia aktivis berat. Nah sekarang dari 6 ini kan kita susah milihnya, bobotnya sama. Masa sama, Be? Sama. Coba aja timbang. Din Samsudin tambah satu lagi 7. Masa sama, Be? Sama, kan saya bicara bobot. Bobot. Ya kan itu kan. Kan ditimbang kurang lebih sama. Oke. Jadi kita susah milihnya.
Ya kan? Jadi belum kelihatan pemimpin alternatif, ya kan? Karena kita susah milih. Tersedia 7. Prabowo, Din Samsudin, Fahri Hamzah, Fadlizon, Riza Ramli, Lius Sungkarisma. Iya. Itu sama, Be. Kalau menurut saya, kan saya boleh dong melakukan penilaian. Masa nggak boleh? Iya. Boleh. Ada satu lagi nih, Be. Kemarin Anda baru dapat foto-fotonya tuh dari sosial media, dari DM Instagram juga. Katanya Giring Niji mau maju jadi calon presiden 2024. Giring Niji, Be. Bukannya ada lagi vokalisin Niji, Be. Enggak, dia punya pendirian. Ada billboardnya, Be. Dia kayaknya kalau bacaan nih, Be, kayaknya bakalan ujung-ujungnya jadi ketum PSI kayaknya. Dia dari PSI, Be. Artinya kelompok establishment. Ini vokalis band nih, Be, vokalis band. Berarti kelompok establishment. Kita bicara kelompok alternatif. Ya kan? Kalau di Egypt sudah jelas waktu menjatuhkan Mursi, yang alternatifnya pada waktu itu adalah Al-Sisi, kan? Ini kita belum lihat. Juga tidak muncul tadi di Tugu Proklamasi, nggak kelihatan alternatif yang mana, gitu kan? Kan begitu. Nah, sekarang kalau ya kan kita bicara durasi ya, durasi revo. Kalau durasi revo yang standar itu sekitar 6 bulan sampai setahun. Itu standar. Tapi bagaimana dengan Somalia? Itu dari tahun 1988 dan baru kelar hari. Kenapa, Be? Bisa begitu, Be? Karena ada unsur kekerasan masuk. Gimana? Itu kan dari zaman Siad Barre ya, pemimpin Somalia. 1988 udah terjadi pergolakan, Mogadishu ibu kota dikuasai. Terus rame dan baru rada bendingan, ya kan? Tahun ini 2020. Itu kan berarti 32 tahun. Berlangsung. Argentina berapa lama? Kan cukup lama. Ya kan? Venezuela belum selesai. Venezuela belum selesai loh, yang salah. Nah, apakah kita akan mengarah ke situ? Jadi harus ada pikiran-pikiran atau harus berpikir tentang pergerakan ini. Dan yang harus dipikir adalah lingkungan di mana pergerakan itu akan bermain. Ya kan? Begitu. Jadi itu harus dipikirkan. Saya lihat kalau statutanya bagus ya, bahasanya juga bagus, standar lah bahasa Indonesia. Ya kan? Cuma pikiran-pikiran itu harus terlihat. Harusnya misalnya kalau Babe gitu, harusnya gimana, Be? Dihitung harus gimana? Bisa menghitung berapa lama ini terjadi. Kita nggak bisa mengatakan entaran juga selesai, nggak bisa mengatakan begitu. Jaminannya apa? Jaminannya apa? Kita lihat Venezuela sebentaran, Maduro udah orang nggak demen, ternyata masih sampai gini hari. Ya kan? Kita jadi agak susah kalau itu terjadi berlaku di Indonesia. Itu yang harus kita pikirkan. Harus dipikir, ya kan? Jadi tidak sekedar kita meluncurkan pergerakan, bukan sekedar itu, atau deklarasi, tidak sekedar itu. Itu harus dipikirkan. Ya kan? Apalagi saya lihat yang berada di dekat patung itu kan VIP-nya ya, yang baris dekat patung, kan kelihatannya presidiumnya gitu kali, Be, ya? Iya kan, kepala 6 rata-rata. Iya. Rata-rata kan kepala 6. Kenapa, Be, ya? Sekarang memang anak-anak muda itu agak kurang tertarik untuk, saya yakin sebenarnya kelompok muda ini banyak juga yang mempunyai pemikiran kritis ya, Be, ya. Tapi kenapa agak kurang tertarik untuk bergabung atau mungkin memimpin gerakan-gerakan yang seperti itu? Ini yang persoalannya ada ini. Ini persoalannya. Jadi orang lebih praktis lagi, ya kan? Kalau dia diri menghadiri deklarasi kan, akhir juga kagak. Nungguin hujan kadang senetes, ya kan? Iya. Ini. Ada ini. Oke, menarik. Jadi memang anak-anak muda sekarang itu memang lebih senang kayak gini ya, kita ngupload konten, ngeluarin pemikiran kita dalam suatu hal di sosial media, gitu, Be, ya. Nah, karena itu saya kira itu penting sekali, kontennya itu bukan sekedar memaki-maki orang loh. Iya kan? Apa itu Ridwan Saidi bawa tanah gitu kan? Bukan sekedar itu. Nggak cukup itu. Itu
tidak mengubah apa-apa maki-makian itu. Ya, kamu tandingi konten. Kamu harus buat bahwa the existing regime is very very good. Jelaskan. Ya kan? Jelaskan. Kenapa alasannya itu? Apa alasannya? Disitulah bertanding. Ya naratif kan? Ya, Be ya. Naratif. Jadi jangan kita maki-maki silahkanlah. Hak orang itu kan. Kita nggak mau ikut-ikutan ya, Be. Kita nggak mau ikut-ikutan itu. Urusan dulu deh. Harus beradab. Etika dan moral juga dijaga. Moral itu harus beradab. Jangan kayak juga satu kawan juga tuh, Be, yang kemarin dia mengkritiknya tajam banget sampai bahasa keluar kata-kata kacung. Oke, mengkritik tapi jangan pakai begitu itulah, bahasa-bahasa kotor, kelamin manusia disebutin, hewan-hewan yang baru masuk penjara kemarin, Be. Bentaran kan dia di penjara. Enggak sih, Jering. Dia tahu kan nggak lama kan dia. Masih, Be. Oh, masih. Masih, Be. Katanya udah dikeluarin. Iya, dari sisi narasinya, dari sisi idenya, oke, dia mengkritik bagus gitu, Be ya. Tapi jangan kayak gitu caranya lah mengkritik. Jadi orang nggak suka. Jadi kita jangan lupa apa ini apa sih istilahnya ini yang penggiat sosial media. Penggiat sosial media itu. Mereka nggak suka dengarkan itu, karena banyak kaum ibu dan sebagainya, ya kan, ibu-ibu muda, orang-orang kantoran juga banyak, jangan salah, ASN, ya kan, banyak yang dia nggak suka itu, dia ingin mencerdaskan dirinya sendiri dengan message yang kita sampaikan, ada hal-hal baru yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, jadi kita kembali kepada alur, ya kan, itu berapa lama? Kalau ada revolusi di Indonesia itu akan berapa lama? Bacaan Babe? Bacaan saya nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan. Karena misalnya ya, kalau kita bicara revolusi kan ada kawan dan lawan. Ini sebagai satu istilah saja. Ada gerakan di daerah, dan mereka bergerak. Ya kan, terus-menerus juga, nggak pernah ngaso di daerah. Apakah lawannya sama? Katakanlah istilahnya dibagusin, apakah sasarannya sama? Kan nggak sama. Ya kan? Bisa sendiri-sendiri. Teori Sun Tzu itu, Be? Sun Tzu yang Cina. Apa teori dia? Dia bergerak dari luar daerah untuk akhirnya bergabung di pusat gitu, Be. Oh, itu kan untuk daerah daratan kayak Cina. Ya kan, ini kan archipelago. Oh, maksudnya desa kepung kota. Itu Sun Tzu. Itu adalah sesuai dengan geografinya. Geografi Cina tepat, dia daratan. Kalau kita harus naik perahu sama naik pesawat. Lain. Nah, jadi banyak hal-hal juga yang harus difikirkan. Nah, dalam hal ini kami rada cerdas. Waktu dia katakan silakan daerah bentuk tapi tidak ada hubungan struktural. Ya kan? Saya satu, Be, sebenarnya. Saya satu kenapa suka banget ngegali pemikiran Babe, karena menurut saya Babe ini sudah tidak ada ambisi lagi untuk jabatan. Menurut saya itu, Be. Jadi Babe mengeluarkan narasinya ya apa yang ada di kepala Babe ya lebih objektif menurut saya, Be ya. Kalau generasi kami kita ini kan memang harus lagi prosesnya untuk membuat sebuah kekuatan untuk ini, Be ya. Tapi kenapa banyak yang bilang juga kenapa kok sama Babe mulu? Karena Babe ini pemikirannya sangat objektif menurut gue, dan beliau tidak punya kepentingan apapun untuk hal ini. Nggak ada. Kepentingannya hanya untuk bangsa menurut gua ya ini. Kalau saya bicara sejarah, maaf cakap ya. Sejarawan Malaysia sering menghubungi saya menanyakan ini dan itu. Ada seorang sejarawan bilang Ridwan Saidi itu bukan sejarawan, right? Ya kan? Kamu juga bukan sejarawan. Kamu hanya sekolah sejarah. Tidak dengan sendirinya orang yang menuntut pelajaran sejarah itu sejarawan. Kan gitu, ngapain menyerang pribadi? Apa konten yang saya sampaikan? Kan dia nggak bisa, maaf ya, so far dia nggak bisa bantah. Cuma ngata-ngatain aja saya bukan sejarawan. Jadi memang itulah pola-pola pergerakan di Indonesia ini, Be ya. Dari zaman ke zaman, menurut saya juga gerakan, ya mungkin Babe juga tidak mau mengkategorikan ini gerakan ini, tapi menurut Babe ini kreasi, gitu kan? Kita lihat tren dunia. Tren dunia udah nggak begitu lagi. Jadi memang makanya anak-anak muda itu lebih tertarik untuk membuat suatu narasi, sebuah konten dan pemikiran dia melalui sosial media. Dan saya yakin nanti ke depannya akan membuat satu titik temu sendiri yang tidak perlu ditemukan atau dikumpulkan secara fisikal dan paksa. Ini kan semi paksa itu, Be ya. Yang ketemu dalam satu jadi membentuk satu kelompok organisasi seperti semi paksa lah kelompok apa namanya, Be, mengumpulkannya. Menurut saya, Be, nanti seperti yang banyak kita pelajaran dari Babe,
akan ada satu titik temu atau momentum itu, titik singgungnya yang membuat ada satu pemikiran yang bersama, baru terlontarlah gerakan yang organik. Dan itu oleh proses. Tidak ada paksaan semacam kayak kagak ada dukunnya. Kagak pakai Pak Dukun ini mah. Kalau bicara proses, kebetulan Anda kan anak teknik kimia nih, Be. Jadi proses itu Anda mempelajari. Bicara proses, yang organik itu akan lebih kuat. Apabila dikuatkannya menggunakan katalis, dia tidak akan permanen. Benar seperti Babe, berapa lama sih itu gerakan nanti? Jadi katalis itu dibutuhkan katalis terus. Kalau bicara proses kimia nih, terus katalisnya untuk menjaga buffernya itu dan tidak akan kuat. Tapi kalau gerakan itu organik dan menemukan satu titik momentum yang tepat, nah itu akan menjadi gerakan yang luar biasa. Nah teman-teman semua, untuk semua kalian yang mempunyai pemikiran apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. Kita aktivis sosial media, bergerak dengan cara kita sendiri. Teman-teman, jangan lupa pastiin lu udah share video ini dan subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lu terus update di Macan Dialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.